Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Selin Parengkuan dengan NIM 1750061. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pendukung keputusan penentuan toko alat teknik terbaik. Toko merupakan tempat yang menjual keperluan barang yang kita butuhkan. Toko juga memiliki banyak jenis khusus seperti toko buku, toko buah, toko bangunan, dan toko alat teknik, di mana toko-toko ini dapat memudahkan konsumen dalam mencari barang yang dibutuhkan. Di Kota Tarakan ada beberapa toko alat teknik, antara lain UD Mandiri Jaya, 8 Jaya, Tarakan Baru, Baja Teknik, TNT, Wijaya Putra, Bengkel Harapan, dan Global Safety, yang menjual berbagai macam barang perlengkapan safety, bermacam-macam baut, bahan pembangunan seperti besi, serta alat yang mempermudah suatu pekerjaan. Permasalahannya adalah di Kota Tarakan terdapat banyak toko alat teknik yang dari segi pelayanan serta ketersediaan barangnya bermacam-macam, sehingga membuat konsumen bingung untuk menentukan toko alat teknik mana yang menjual barang lebih lengkap dan segi pelayanannya paling baik. Dari masalah tersebut, dibuat aplikasi sistem pendukung keputusan agar konsumen dapat lebih mudah untuk memilih toko alat teknik yang terbaik. Lalu ada batasan masalah untuk mengarahkan penelitian dan untuk menghindari pembahasan yang lebih jauh. Poin pertama, metode penelitian yang digunakan yaitu metode Extended Promet 2 dan metode Borda. Lalu output yang dihasilkan berupa perankingan dari sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, data alternatif yang terdiri dari 8 toko yang saya sebutkan tadi. Lalu, letak lokasi dari beberapa toko yang dijadikan penelitian berada di pinggir jalan. Yang kelima, penentuan toko alat teknik terbaik berdasarkan hasil pengisian angket oleh 30 orang konsumen yang masing-masing pernah berbelanja pada 8 toko tersebut. Selanjutnya, ada kriteria penilaian. Yang pertama, bentuk pelayanan terhadap konsumen, apakah menjalin komunikasi yang baik, lalu pemahaman dan pengetahuan karyawan dalam memberi informasi, lalu bersikap ramah dan dalam memberi dan menerima informasi, menjaga sopan santun dalam berbahasa dan perilaku, cekatan dalam menangani konsumen, memiliki inisiatif dalam membantu konsumen, serta menawarkan barang yang dijual. Kelengkapan barang yang dijual pada toko, ketersediaan barang yang dicari, lingkungan tempat toko berada, kenyamanan terhadap toko, tempatnya luas, dan suhu ruangan tidak pengap. Fasilitas yang tersedia seperti bangku dan meja, kerapian dari toko yang diteliti, dan letak penyusunan barang, kerapian dari karyawan, harga barang yang ditawarkan toko relatif murah dan terjangkau, adanya diskon atau bonus dari transaksi jual beli yang dilakukan, pengantaran barang untuk keperluan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode Extended Promet 2. Langkah pertama, membuat matriks keputusan. Dalam pembuatan matriks keputusan ini, data diambil dari angket-angket yang telah diisi, lalu dikalikan dengan bobot-bobot kriteria yang ada. Selanjutnya, melakukan normalisasi matriks keputusan. Untuk jenis kriteria benefit atau keuntungan, rumus yang dipakai adalah RIJ sama dengan XIJ dikurang min XIJ dibagi max XIJ dikurang min XIJ. XIJ yang dimaksud di sini adalah nilai sebenarnya dikurang nilai terkecil daripada kolom tersebut dan dibagi nilai terbesar dari kolom tersebut dikurang nilai terkecil dari kolom tersebut. Sedangkan untuk kriteria kos atau biaya, menggunakan rumus RIJ sama dengan max XIJ dikurang XIJ dibagi max XIJ dikurang min XIJ, di mana nilai terbesar dari XIJ dikurangkan dengan nilai sebenarnya, lalu dibagi dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil dari XIJ. Yang ketiga ada penentuan fungsi preferensi PJ. PJ dikatakan 0 jika RIJ lebih kecil sama dengan RI, J. Yang dimaksud ini, PJ dikatakan 0 jika nilai sebelumnya lebih kecil sama dengan daripada nilai setelahnya. Lalu PJ sama dengan
RIJ dikurang RI, J jika RIJ lebih besar daripada RI, J. Yang dimaksud di sini, jika nilai sebelumnya lebih kecil daripada nilai setelahnya, maka nilai sebelumnya dikurangkan dengan nilai setelahnya. Lalu menghitung nilai weak preference. Nilai weak preference didapatkan dari nilai PJ dikalikan dengan dari bobot setiap kriteria. Selanjutnya menghitung nilai SPJ. Nilai SPJ didapatkan dari keseluruhan nilai weak preference, begitu juga dengan nilai SP. Lalu menghitung nilai TP, total preference. Total preference didapatkan dari nilai WP ditambahkan dengan nilai SP. Lalu yang ke-8, menghitung nilai entering dan leaving flow, arah keluar positif untuk alternatif dan arah masuk negatif untuk alternatif, di mana jumlah dari setiap alternatif tidak dibagi dengan data yang sama dari alternatif yang ada. Yang ke-9, menghitung nilai net flow, perhitungan perankingan P untuk setiap alternatifnya. P sama dengan P positif dikurangi dengan nilai P negatif. Penentuan peringkat semua alternatif yang dipertimbangkan tergantung dari nilai-nilai P. Semakin tinggi nilai P, maka semakin baik pula alternatifnya. Dengan demikian, alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki nilai P tertinggi. Masuk ke dalam metode Borda. Dari data perankingan yang telah diproses di metode ExProm 2 akan dihitung kembali dengan metode Borda. Misalnya terdapat satu responden yang menyatakan alternatif toko A1 berada di peringkat 1 dan 3 responden menyatakan toko A1 berada di peringkat 2 dan 2 responden menyatakan toko A1 berada di peringkat 3, maka ditulis angka 1 pada kolom toko A1 peringkat 1 dan angka 3 pada kolom toko A1 peringkat 2 dan angka 2 pada kolom toko A1 peringkat 3. Hal yang sama dilakukan untuk data selanjutnya. Lalu kalikan pada kolom peringkat dengan bobot di bawahnya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar bobotnya. Lalu jumlahkan hasil ranking, seperti contoh di bawah ini. Lalu untuk mencari bobot tiap jenis, bagi ranking dengan jumlah ranking. Misalnya toko A1 memiliki ranking 5 dibagi dengan jumlah ranking. Didapatkan 0,2 dan seterusnya. Jenis dengan bobot yang tertinggi merupakan yang terpilih. Selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi. Selanjutnya saya akan melakukan penjelasan aplikasi. Seperti yang tampil pada layar, ini merupakan form menu sign in, di mana saat pertama kali masuk pada form menu sign in, username dan password akan otomatis terisi. Di sini ada button batal. Button batal berfungsi untuk mengkosongkan text field dari username dan password. Lalu di sini ada button login. Ketika kita klik button login, maka kita akan masuk pada tampilan form menu utama, di mana di form menu utama ini terdapat 4 pilihan. Yang pertama ada pelanggan, kedua kriteria, ketiga input kuesioner, dan yang keempat ada perhitungan. Ketika kita memilih pelanggan, kita akan masuk ke dalam form data pelanggan, di mana kita bisa menginputkan kode pelanggan yang ingin kita cari. P001 seperti ini, data pelanggan akan muncul. Lalu di sini ada button simpan, ubah, hapus, dan batal. Button simpan berfungsi untuk menyimpan data baru. Button ubah berfungsi untuk merubah data yang sudah pernah tersimpan sebelumnya. Dan button hapus berfungsi untuk menghapus data yang sudah pernah tersimpan. Lalu button batal berfungsi untuk mengkosongkan text field dari data pelanggan. Kita kembali ke menu utama. Lalu kita pilih kriteria, maka akan muncul tampilan form kriteria, di mana di sini kita bisa menginputkan kode kriteria K001 untuk melihat kode kriteria ini memiliki bobot berapa persen. Bobot di sini dalam bentuk persen.
Lalu ada button simpan, ubah, hapus, dan batal, yang berfungsi sama seperti pada data pelanggan. Kita kembali ke menu utama. Lalu kita melakukan input kuesioner. Di sini pada form input kuesioner, kita masukkan terlebih dahulu kode pelanggan. Misalnya P001. Kita masukkan P001, lalu kita pilih alternatif yang ingin dinilai. Di sini terdapat 8 alternatif. Kita pilih UD Mandiri Jaya. Lalu ini merupakan kriteria yang untuk dinilai. Terdapat 16 kriteria. Lalu di sini nilai untuk setiap kriterianya. Lalu kita kembali ke form menu utama. Selanjutnya kita melakukan perhitungan metode. Pertama-tama kita tampilkan matriks keputusan. Ini merupakan matriks keputusan yang didapat dari data nilai kriteria yang dihitung dan dirata-ratakan. Lalu kita lakukan normalisasi matriks keputusan. Kita tampilkan normalisasi matriks keputusan. Normalisasi matriks keputusan didapatkan dari data matriks keputusan, yaitu nilai sebenarnya dikurang nilai terkecil dari satu kolom kriteria dibagi nilai terbesar dikurang nilai terkecil dari satu kolom kriteria. Lalu selanjutnya kita akan tampilkan nilai preferensi didapatkan dari data normalisasi matriks keputusan, yaitu berdasarkan data sebelumnya dikurangkan dengan data setelahnya. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai WP. Ini nilai WP didapatkan dari tiap-tiap kriteria alternatif yang ada pada nilai preferensi dikalikan dengan bobot dari kriteria tersebut. Hitung nilai SP. Kita tampilkan nilai SP. Nilai SP didapatkan dari penjumlahan satu alternatif pada weak preference. Kita menghitung nilai TP. Nilai TP ini didapatkan dari nilai weak preference ditambah dengan nilai SP. Maka akan muncul penjumlahan seperti ini. Lalu kita rankingkan. Kita tampilkan. Ini merupakan hasil perankingan dengan menggunakan metode Extended Promet 2. Ranking pertama dipegang oleh alternatif 1, yaitu UD Mandiri Jaya, dan ranking ke-6 dipegang oleh alternatif 2, ranking ke-4 alternatif 3, ranking ke-7 alternatif 4, ranking ke-3 alternatif 5, dan ranking ke-6 alternatif 5. Ranking kelima alternatif 6, ranking kedua alternatif 7, dan ranking ke-8 alternatif 8. Lalu kita lakukan perhitungan Borda. Setelah mendapatkan hasil perankingan dari metode XPROM 2, kita lakukan perhitungan ranking dengan metode Borda. Di mana dikarenakan alternatif 1 berada pada ranking 1, maka dia memiliki nilai bobot paling besar. Di sini poin Borda berdasarkan dari jumlah alternatif 1 yang dikalikan dengan bobot. Selanjutnya, nilai Borda didapatkan dari nilai tiap alternatif, nilai dari tiap alternatif yang telah dijumlahkan dibagi dengan jumlah dari poin Borda. Lalu kita akan melakukan perankingan terakhir. Ranking pertama dipegang oleh UD Mandiri Jaya atau alternatif 1, ranking kedua alternatif 7 Tarakan Baru, ranking ketiga alternatif 5 8 Jaya, ranking keempat alternatif 8 Wijaya Putra, ranking kelima alternatif 4 TNT, ranking ke-6 alternatif 6 Baja Teknik, dan ranking ke-7 alternatif 2 Bengkel Harapan, serta ranking 8 alternatif 3 Global Safety. Baik, sekian dari demo aplikasi yang telah saya lakukan. Ini merupakan perhitungan metode Extended Promet 2 ke perhitungan metode Borda, maka didapatkan ranking akhir seperti ini. Saya Selin Paringkuan, terima kasih.